Hai semuanya, balik lagi di podcast gue. Dan kali ini gue pengen ngomongin salah satu hal yang bisa dibilang lebih informatif sih. Dan gue pengen ngomongin psikiater dan psikolog. Banyak di luar sana yang gue rasa sekarang ya mulai melek akan kesehatan mental. Dan banyak juga yang mulai mencari support dari sisi hal medis ya, dalam hal ini psikolog dan psikiater. Eh, Mungkin akhir-akhir ini lebih ke nggak tahu ya. Kalau gue sendiri ngelihat fenomena kayak anxiety, terus yang bilang ini itulah atau yang lakuin self claim gitu. Menurut em, gue takut salah ngomong sih sebenarnya. Cuma eh, lebih baik beberapa hal itu kalau memang lu ngerasa perlu, lu bisa datang ke dua orang ini. Dan di konten kali ini gue pengen bilang atau sedikit memberikan gambaran ya berdasarkan pengalaman gue juga. Bedanya apa sih? Dan lu harus kemana nih? Ke psikolog atau psikiater gitu. Kayak gue pernah bahas juga beberapa hal ini ya di konten gue sebelumnya. Dan yang pertama, psikolog dulu sih. Psikolog itu, jadi kalau lu punya masalah, lu kadang kan suka bingung ya, gue mau ngomong ke siapa gitu, atau ini orang bisa dipercaya gak sih? Atau lu cari perspektif lain yang menurut gue lebih objektif ya, lu bisa dapet sisi objektifnya, ya menurut gue lu bisa datang ke psikolog. Jadi psikolog itu dia lebih dari sisi durasi sih, kecenderungan lebih lama daripada lu di psikiater. Karena yang di psikologi, ketika lu datang ke appointment psikolog, lu akan lebih banyak melakukan dialog dengan dia. Apa yang dibicarain ya tergantung dengan masa lalu gitu. Dia akan lebih ke menggali sih. Dan biasanya begitu lu selesai, di akhir lu suka dikasih semacam PR. Mungkin yang udah pernah akan ngerti sih. Dan psikolog ini dia nggak menggunakan obat-obatan. Tapi kalau dirasa dia atau kasus lu perlu uh, untuk dapat support dari sisi medis, ya dia biasanya akan reference ke psikiater sih. Biasanya ada ini sih semacam kayak psikolog ini biasanya dengan psikiater ini gitu, kayak udah ngeling gitu sih. Dan menurut gue kalau lu bingung mau kemana ya lebih baik ke psikolog dulu sih. Berdialog dulu. Dan menurut gue sendiri gitu, ketika lu ke psikolog kan kadang suka bingung nih, di sana tuh gue ngapain, apa yang harus gue persiapin gitu. Saran gue, lu sebelum ke sana lu buat appointment dari jauh-jauh hari, karena psikolog ini lu nggak bisa datang tiba-tiba, misalkan aduh pagi gue depres atau ada masalah apa siangnya gue ke psikolog. Itu jarang sih, karena biasanya mereka itu perlu appointment beberapa hari uh, untuk bisa lu temuin gitu. Dan bisa juga lu kayak gitu kalau emang lagi kebetulan ya, kebetulan dia lagi ada atau lagi available. Dan menurut gue lu bisa ngebuat semacam, lu ambil kertas, lu tulis permasalahan lu apa, lu tulis kira-kira apa yang lu mau tanyain ke mereka gitu. Dan menurut gue ini cukup penting sih, karena terkadang begitu lu udah masuk ke ruangan itu kan menurut gue ruangan yang cukup bisa dibilang ada charmnya sendiri sih untuk ruangan itu ya. Kadang lu bisa ngeblank, tiba-tiba lu bingung aja mau ngomong apa gitu, tiba-tiba masalahnya ngilang gitu. Bahkan lu nulisnya misalnya mengenai aduh gue punya masalah di tidur, atau gue punya masalah di makanan gitu. Begitu lu datang, uh, lu udah ngafalin nih gue bakal bahas makan, tiba-tiba lu lupa, lu jadi ngomongin mengenai
mantan pacar lu gitu misalkan, jadi agak sedikit jauh. Itu sih gunanya catatan yang perlu lu bawa di saat appointment. Dan siapin bolpen juga sih mungkin. Tapi tiap orang punya style-nya sendiri gitu ya, yang senyaman lu aja gitu. Dan kalau lu ke psikiater ini juga mungkin ini kalau yang tadi kan psikolog gitu. Kalau ini ke psikiater, psikiater itu lebih ke fokusnya di obat-obatan. Mereka ngebantu dari sisi yang medicine-nya gitu. Jadi kalau misalkan lu datang ke dia, aduh gue punya masalah seperti sulit tidur, atau gue punya mimpi buruk, atau gangguan tidur, atau anxiety dan segala macem. Ini yang beneran anxiety ya. Dan dia akan ngebantu gitu dari dari sisi obat-obatannya gitu. Dan obat-obatannya ini menurut gue cukup lu lebih baik lu ngikutin apa yang udah dikasih dengan psikiater lu gitu. Jangan dikurangin, jangan dilebihin. Karena kebanyakan orang begitu dengar obat-obatan dan psikiater akan langsung punya pikiran, aduh, akan ketergantungan nih. Kan akan cenderung seperti itu ya. Padahal menurut gue, kalau lu ngikutin sesuai dengan dosisnya akan aman sih. Dan lu nggak bisa juga tiba-tiba lu stop ya obat-obatan itu. Lu akan ngalamin yang namanya withdrawal gitu. Dan itu ya cukup bahaya sih. Mungkin lebih ke psikisnya ya, karena lu akan ya gitulah gitu. Yang agak susah sih untuk dijelasin ya. Dan ini nggak selalu mengenai masalah yang berat-berat gitu. Banyak kayak masalah kayak gangguan tidur. Jadi nggak cuma depresi, bunuh diri dan segala macam juga sih yang datang ke sini. Banyak juga yang datang ke psikolog untuk semacam apa namanya? Untuk pola asuh anak itu kayak gimana? Apa yang harus dilakukan untuk misalkan anaknya kayak gini nih, gue harus ngapain sebagai orang tua untuk ngedidik anak gue gitu misalkan. Atau enggak pola asuh yang baik kayak gimana, misalkan ada sibling rivalry juga gitu. Jadi nggak selalu masalah yang berat-berat yang sifatnya individual gitu, tapi masih bisa ada couple counseling juga. Menurut gue itu sangat sangat bisa membantu sih, karena mereka ini menawarkan sudut pandang yang objektif gitu dibandingkan lu cerita ke temen lu yang menurut gue agak sulit ya untuk dapetin sisi objektifnya karena udah agak sedikit bias dan akan cenderung punya ininya sendiri sih, uh, punya lebih ke kubu ini atau ke kubu itu gitu. Jadi sisi objektifnya agak sedikit dipertanyakan kalau itu, walaupun ada juga yang objektif juga ya. Dan kalau memang kalian butuh ya bisa sih untuk menggunakan ini, nggak usah dengerin kata orang sih, yang butuh kan lu gitu. Dan terserah juga orang mau ngomong apa gitu, yang keluar duit juga lu juga kan, atau lu bisa datang diem-diem. Dan menurut gue ini ya lu datang kalau memang lu rasa perlu gitu, karena yang paling tahu mengenai keadaan lu ya diri lu sendiri sih. Kayak itu aja sih yang bisa gue bilang ya. Dan yang penting ini salah satu semakin kesini semakin orang lebih banyak aware-nya ya akan kesehatan ini. Menurut gue cukup penting sih, karena dari misalkan kesehatan mental bisa merambat ke masalah fisik juga, kayak gangguan pencernaan dan lain-lain gitu. Kayak itu aja yang bisa gue bilang. Dan thank you buat yang udah dengerin. It's me Patrick signing off.